Yang ketiga, kepada bapak rahimahumullah, mau kaya itu pada bapak yang berbahagia, ini paling dahsyat. Nafkahi orang tuamu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sebuah hadis qudsi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Adam, hai bani Adam, anfiq, nafkahkan hartamu, anfiq alaika. Aku kata Allah yang menafkahimu." Dulu enggak bocor. Bang Haji Amran, kita menikah dulu kan sering dalam tidak bekerja. Saya menikah dulu Pak dengan kakaknya Ustaz Budi. Saya tak punya pekerjaan, saya hanya pegawai miskin. Gaji saya 250.000. Tapi keluarga besar ini yakin. Ibu dan bapak rahimahullah kita tempuh. Rumah tak ada, kendaraan tak ada. Saya memang dari dulu tak berutang. Saya dari dulu memang tak berutang. Memang agak berprinsip saya dari dulu jangan sampai berutang. Karena salah satu yang menghilangkan kebahagiaan manusia itu hutang. Jadi saya berprinsip selagi tidak mati awak aja berutang. Tapi kalau masih bisa ngomong awak masih itu awak jangan berutang. Nah, ibu dan bapak rahimahullah, maka kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, ketika kondisinya macam itu ibu dan bapak, lalu kita menikah, kita nafkahi istri kita. Buktinya ternafkahi juga. Sebelumnya duit tak ada, malah justru ada duit. Sebelum tak bisa beli motor, malah bisa beli motor. Lahirlah anak pertama Ustaz Zul, Ustaz saya, Ustaz Rusmanto. Lahir anak pertama apa terjadi? Terbeli pula kemudian terbayar pula DP rumah. Lahir anak kedua, berganti pula beli mobil Mio. Bahasa istri dia. Takbir. Rupanya ini yang ditunggu-tunggu. Itu baru ketiga. Lahir anak kedua, lahir anak ketiga, berganti lagi mobil. Apa sebetulnya yang terjadi? Karena setiap manusia menafkahkan hartanya untuk orang dalam tanggung jawabnya, maka Allah yang menjamin rezekinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sayangnya Bunda Bapak, kita sering terhenti hanya sampai ke anak. Istri katanya. Bukan, ini sampai ke istri ke anak. Mengapa? Mengapa kita tak lanjut ke orang tua? Mengapa kita tak lanjut ke orang tua? Saya tanya Pak, Dr. Khairul Nasir SPOG, pemilik Rumah Sakit Safira. Pak Dokter, boleh nggak nanya tips? Tips apa Ustaz? Dulu kan ruko ini sewa, jadi ruko batu sewa. Ibu dan bapak rahimahullah sewa kecil, hampir tak lengkap alatnya, tapi sekarang Safira coba tengok. Saya tanya, apa kuncinya Pak Dokter? Ayah emak saya Ustadz wafat. Sebelum saya memulai membangun usaha ini, saya pergi ke kuburan emak, saya bangun sebuah rumah, saya beli tanah di depan kuburan, saya bangun sebuah rumah. Orang yang menempati rumah itu adalah orang yang bisa setiap hari membersihkan kuburan emak saya. Saya gaji waktu itu Pak Ustadz kata dia 3.500.000. Dulu gaji 3,5 besar itu hanya untuk membersihkan kuburan tiap hari. Dengan ini beliau pamit, mak saya nak ke Pekanbaru, mohon doa restu jadi Syafira. Kenapa kita ragu? Ibu dan bapaknya adik yang pakai peci putihnya adik kandung saya. Jadi ketika rumah terjual, mobil terjual, semua kendaraan habis ibu dan bapak rahimahumullah, maka kemudian yang terakhir saya lakukan adalah hanya tinggal lagi duit di tangan 700.600. 700.000 kemana saya kasihkan? Kepada emak dan ayah kandung saya. Emak dan ayah kandung menolak menerima duit itu. Wa anak lahabi ben bitika anak wa. Saya sampaikan kepada emak, kalau emak tak mau terima duit ini, maka masalah ini tak akan selesai. Mohon maaf ibu dan bapak, saya memiliki prinsip, bapak ibu boleh percaya boleh tidak. Semakin susah seorang anak, semakin berani dia menafkahi emak ayahnya, maka bukan dia cari rezeki. Rezeki itu yang mencari di mana dia berada. Akan dicari
Apa dibuat dia tumbuh? Apa dibuat dia tumbuh? Tanam ada tumbuh kok mana? Nah, saya berjumpa ibu dan bapak dengan Pak Dirut. Rupanya amalannya sama, ibu dan bapak rahimahullah. Tapi saya tak sebut amalan beliau karena ada beliau di depan saya. Tapi kalau di dalam ceramah sering saya sampaikan, saya banyak belajar dengan Pak Dirut. Rupanya apa yang saya lakukan belum seberapa dibandingkan Pak Dirut. Awak pula teknologi. Makanya ibu dan bapak, ini yang saya lakukan belakangan ini. Mudah-mudahan Pak Dirut marah yang begitu tidak boleh diceritakan. Tapi sebagai pendakwah kita sampaikan, ini motivasi sifat ibu dan bapak rahimahumullah. Terakhir ini saya mencoba membangunkan masjid untuk emak, karena emak ini kan telah wafat, ayah telah wafat. Apa yang bisa dilakukan untuk memberi kepada emak dan ayah rutin? Maka kemudian ibu dan bapak kita mulai hari ini membangun masjid untuk emak dan sekarang untuk emak dulu. Insyaallah kapan-kapan ada rezeki kita bangun pula untuk ayah. Rupanya ibu dan bapak, Pak Dirut yang menyampaikan, apa kata Pak Dirut? Jamaah yang datang terbanyak sekarang jamaah Abi, jamaah Abi, jamaah Abi, jamaah Abi. Betul Pak Di? Jadi Pak Ada nih mau pulang untuk Abi lebih gede tuh ya. Jadi mohon maaf nih di depan beliau semua, ibu dan bapak rahimahumullah. Rupanya ibu dan bapak, saya mulai membangun masjid itu tanggal 23 bulan lalu, itu hanya dengan duit 60 juta. Rupanya setelah sebulan sudah terpakai uang itu lebih 100 juta, dan rupanya uang 60 sudah Allah jadikan sekitar 267 juta. Rupanya begitu Allah Ta'ala melipat-lipatkan ibu dan bapak rahimahullah, dilipat-lipatkan. Yang kadang-kadang kita bingung sendiri, dari mana datangnya, dari mana datangnya. Sampai yang dimarahi Pak Dirut, jangan tahan duit Abi. Pokoknya kalau sudah banyak orang daftar sama Abi, bayarkan fee-nya, bayarkan fee-nya. Saya bingung, siapa yang daftar? Rupanya datang 11, datang 7, datang 8. Saya bingung, saya tak promosi. Saya paling cuma menyebarkan saya tidak sekencang Pak Adi. Kalau Pak Adi kan jangan kan orang lain, emak kita pun di prospek. Kan pengawat di prospek itu. Tapi belajar kita dengan semangat dia nih. Takbir. Kalau sampai emak kita masih hidup, emak kita datang sini, ada Pak Adi. Kalau ada Mayu atau Pak Adi kan, apa cerita dia azan ada Mayu. Marketing dia. Masya Allah, waktu saya 5 menit lagi. Ibu dan bapak rahimahullah. Iya. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, rupanya menafkahi orang tua ini dahsyat. Kemudian yang keempat ini penting.